Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D123042. Di sini saya akan mempresentasikan profil 5 perusahaan bisnis yang berhasil melakukan strategi diversifikasi usaha dalam menjalankan strategi perusahaannya. Sebelum ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi dan Business Valuation. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu perusahaan Gojek yang berasal dari Indonesia, di mana industri awal Gojek berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan call center untuk memesan ojek di Jakarta. Strategi diversifikasinya, Gojek melihat peluang besar dalam mengintegrasikan berbagai layanan kebutuhan sehari-hari dalam suatu aplikasi. Diversifikasi usaha Gojek yang pertama, transportasi online, layanan GoRide dan GoCar sebagai alternatif transportasi urban. Yang kedua, layanan pesan antar makanan GoFood menjadi salah satu pemain utama dalam food delivery di Indonesia. Yang ketiga yaitu pembayaran digital. GoPay digunakan untuk berbagai transaksi di dalam dan di luar aplikasi. Keberhasilan perusahaan ini yaitu Gojek menjadi unicorn pertama di Indonesia dan berkembang menjadi perusahaan teknologi raksasa di Asia Tenggara. Diversifikasi membuat Gojek tetap relevan dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dari satu platform. Perusahaan yang kedua yaitu Unilever yang berasal dari Inggris dan Belanda. Indonesia, industri awal Unilever adalah berawal dari merger antara perusahaan margin asal Belanda dan produsen sabun asal Inggris pada tahun 1930. Strategi diversifikasinya yaitu Unilever memanfaatkan kekuatannya dalam produksi barang konsumen untuk memperluas lini produk di sektor yang berdekatan. Diversifikasi usaha perusahaan ini yang pertama produk keberhasilan dan perawatan rumah seperti Rinso, Sunlight, dan Domestos. Yang kedua perawatan pribadi seperti merek-merek terkenal seperti Dove, Lifebuoy, Sunsilk, Clear, dan Rexona. Yang ketiga, makanan dan minuman termasuk Walls, Blue Band, Royco, Lipton, dan Knorr. Keberhasilan perusahaan Unilever diversifikasi produk membuat Unilever menjadi pemimpin pasar global dalam industri FMCG. Keberhasilannya terletak pada konsistensi inovasi dan kebutuhan pasar. Perusahaan yang ketiga yaitu Samsung yang berasal dari Korea Selatan. Industri awal Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan perdagangan ekspor-impor. Strategi diversifikasi Samsung yaitu seiring waktu Samsung berkembang dari perusahaan yang menjadi konglomerat besar yang memiliki berbagai lini bisnis. Diversifikasi usaha perusahaan Samsung yang pertama elektronik berupa Samsung mulai memproduksi barang elektronik seperti televisi dan peralatan rumah tangga sejak tahun 1960-an. Yang kedua, semikonduktor dan teknologi informasi, di mana Samsung kini menjadi salah satu produsen chip memori terbesar di dunia, bersaing dengan perusahaan seperti Intel dan TSMC. Diversifikasi usaha yang ketiga yaitu telekomunikasi dan smartphone. Samsung Electronics adalah produsen smartphone terbesar di dunia, kenal dengan lini produk Galaxy. Keberhasilan perusahaan Samsung menjadi salah satu brand global paling bernilai. Strategi diversifikasi membuat perusahaan lebih tahan terhadap krisis di satu sektor dan berhasil menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung. Perusahaan yang keempat yaitu perusahaan Tata Group yang berasal dari India, di mana industri awal perusahaan ini Tata Group dimulai pada abad ke-19 oleh Jamestik Tata sebagai perusahaan tekstil, yang di mana strategi diversifikasinya Tata memanfaatkan kekuatan modal dan jaringan bisnis untuk memasuki berbagai industri strategi di India dan global. Diversifikasi usaha Tata Group yang pertama otomotif,
di mana Tata Motors memproduksi kendaraan komersial dan juga memiliki merek mobil mewah Jaguar dan Land Rover. Diversifikasi yang kedua, teknologi seperti Tata Konsultansi Service atau TCS adalah salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Yang ketiga, energi dan bahan baku, di mana Tata Steel dan Tata Power mendukung kebutuhan industri berat. Keberhasilan perusahaan Tata Group, yang di mana Tata dikenal sebagai perusahaan yang memiliki diversifikasi paling lengkap di Asia Selatan. Tata Group dikenal karena tata kelola perusahaan yang kuat dan kontribusinya pada pembangunan nasional India. Perusahaan yang kelima yaitu Matahari Putra Prima yang berasal dari Indonesia, di mana industri awal perusahaan ini, Matahari awalnya adalah departemen store yang menjual pakaian dan produk fashion sejak tahun 1958. Strategi diversifikasinya melihat peluang di sektor retail modern, perusahaan memperluas jangkauan ke berbagai lini retail dan logistik. Diversifikasi usaha perusahaan Matahari Putra Prima sebagai berikut. Yang pertama, departemen store Matahari fokus pada fashion dan produk rumah tangga. Yang kedua, retail makanan atau hypermart, foodmart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat urban. Dan diversifikasi yang ketiga, distribusi dan logistik, di mana melalui unit bisnis logistik melayani distribusi barang secara nasional. Keberhasilan perusahaan Matahari Putra Prima dengan keberadaan toko fisik dan platform digital, Matahari dapat menjangkau konsumen yang luas dan tetap bertahan meskipun pasar retail mengalami tekanan akibat pandemi dan perubahan perilaku belanja konsumen. Baik, sekian penjelasan presentasi 5 profil perusahaan bisnis internasional dan nasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.